Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, Tuhan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 saja terlebih dahulu. Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Setiap tanda-tanda dari Tuhan yang boleh Anda dan saya terima, itu harus ada kemuliaan Tuhan di sana. Amin. Anda aja kaget, saya yang pegang mikrofon. Takutnya terus rambut berdiri gitu. Berarti sudah kena strom gitu ya. Oke, ini tanda-tanda ini saudara. Tanda harus diperbaiki gitu. Setiap kali Anda melihat mujizat Tuhan, itu harus juga bergandengan bersama dengan apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Alkitab bilang itu sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan yang luar biasa, yang spektakuler, ternyata mujizat pertama Yesus itu dikerjakan, dilakukan, dan diberikan kepada keluarga. Jadi bagi saudara hari ini yang mungkin anti keluarga, bertobatlah. Karena kita juga adalah bagian dari keluarga. Suami itu bagian dari keluarga. Istri bagian dari keluarga. Anak, orang tua, kakak, adik, keponakan, cucu, sepupu, ipar, mertua, mantu, semua adalah bagian dari keluarga. So don't hate your family. Amin saudara. Don't ever hate. Jangan pernah benci keluargamu. Saya bukan meninggikan diri sampai hari ini, saya selalu mau tahu tentang keluarga saya, keluarga besar saya. Kenapa demikian saudara? Karena saya tahu dari awal Tuhan sudah membentuk, bahkan mengaruniakan itu buat saya. Dari kakak saya yang tertua sampai yang bungsu. Saya mau bahwa mereka ada dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun malam kadang saya pulang, saya dengar keluarga saya dia telepon atau WA, pasti saya datang, pasti. Saya bilang dengan anak-anak saya, kamu harus mengalah kalau ada kakak atau mungkin adik-adik papa yang sakit, yang susah, yang tidak punya katakanlah rumah, tinggal atau mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kamu bisa meminta langsung kepada papa, but they cannot. Karena mereka juga tahu diri bahwa saya sudah memiliki keluarga. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa hal itu, the miracle, lacking of, running out of anggur atau wine itu. Zaman dulu kekurangan anggur dalam pesta itu saudara adalah sesuatu yang sangat amat memalukan. Mungkin hari ini Anda juga punya kekurangan, banyak kekurangan. Saya mau katakan buat saudara, mungkin ada kekurangan-kekurangan Anda yang memalukan. Dulu saudara karena nggak punya uang terus Anda pinjam. Sampai hari ini terkenal dengan kata itu pinjol. Dan Anda tidak bisa membayarnya. Sehingga diintimidasi seperti itu dan Anda malu. Orang mengata-ngatai saudara. Orang mencap Anda sebagai penipu, sebagai orang yang tidak mampu, sebagai orang yang layak untuk dihina. I'm telling you the truth, bahwa hanya Yesus yang bisa mengangkat itu.
Bahkan hanya Yesus yang bisa mencukupkan segala sesuatu buat kita. Belajar untuk hidup tidak meminta-minta, saudara. Hanya meminta kepada Tuhan. Amin. Memintalah yang wajar kalau itu menyangkut pekerjaan, keluarga. Tapi jangan hidup itu terbuai dengan meminta terus. Mengandalkan orang manusia. Alkitab katakan itu terkutuk. Itu tidak boleh dilakukan sebagai orang yang percaya. Nah, hari ini kalau Anda melihat kebenaran firman Tuhan itu, maka saya yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nah, bagaimana untuk melihat kekurangan itu teratasi, saudara? Saya ingatkan kepada saudara tentang the value of Jesus. The value of Jesus Christ. The value of Jesus Christ the Lord. Jadi satu nilai, ya, satu kualitas dari Tuhan kita yang hebat itu. Anda kekurangan apa? Rasa manis dalam keluarga. Anda kekurangan apa? Mungkin pekerjaan yang gajinya tidak mencukupi. Atau Anda melihat bahwa selama sebulan pengeluaran itu enggak sesuai dengan pemasukan. Saya mau katakan buat saudara, the value of Jesus Christ, the Lord, itu sanggup untuk mengatasi itu. Bukan kata saya, tapi kata Alkitab. Karena Yesus yang berkualitas itu, yang sangat bernilai, tinggi harganya. Kalau bahasa Inggris katakan priceless, ya, sangat-sangat amat bernilai. Karena dia terlalu sangat amat bernilai, maka dia sanggup untuk mengisi kekosongan itu. Mungkin ada kekurangan dalam artian kata belum mendapatkan jodoh. Ada teman saya seorang janda umur 60, dia bilang, Pak, ditinggal mati oleh suaminya. Pak, boleh cari saya jodoh, Pak. Umur enci berapa? 60. Aduh. Saya kasih yang 62, udah langka-langka ya. Saya ketemu dengan teman saya, jadi saya bilang sama dia juga lagi cari jodoh. Istrinya meninggal. Saya bilang, Ci, ada nih. Aduh, puji Tuhan. Tapi Pak, kenapa tapi? Aduh, syaratnya banyak. 62 juga punya syarat banyak. Saya tanya apa? Ya kalau bisa udah mapan ya Pak. Ya nampan boleh nggak nampan? Nggak boleh, mapan. Terus seberapa mapan? Ya bisa mencukupi saya sampai saya mati Pak. Oke, terus orangnya baik Pak. Oke, terus enggak penyakitan. Saya bilang justru ini penyakitan. Sakitnya apa? Saya bilang komplikasi. Hah? Terus dia ngomong, nih. Tapi tua nggak Pak? Nah ini justru udah tua nih. Kalau boleh tahu usia berapa Pak? 78. Masya ampun Pak. Saya 62 sama 78 ya daripada nggak ada. Terus dia bilang, seberapa kaya Pak? Ah ini kaya. Dia punya aset 120 miliar. Terus dia bilang, oke deh Pak, oke Pak. Nanti kalau saya bosan-bosan saya tinggal dorong aja dia Pak. Dorong di mana lagi? Terus 120 miliar Pak, benar 120 miliar. Cuman hutangnya 150 M. Tahu nggak dia bilang apa saudara? Nih ya di atasnya, biar dia mampus Pak. Masa begitu? Dan kesukaannya saya bilang, maunya di tempat tidur terus karena dia udah agak stroke. Dia bilang udah nggak usah Pak, nggak usah. Saya mau katakan buat Anda kekurangan-kekurangan seperti itu. Saya mau katakan mungkin dalam hal-hal tertentu kita tidak diterima oleh orang lain. Tetapi ketika Yesus mengisi kekosongan itu, maka Anda layak juga mendapatkan tempat terhormat di dalam mungkin reputasimu, mungkin dalam komunitasmu, dalam pekerjaan. Dulu saya orang yang susah. Dulu usia-usia, brother usia berapa sekarang? Berapa? 32. Ada yang usianya di bawah 30. Brother usia berapa? How old ya? You? Iya, dari umur 18 saya udah susah. Susahnya bukan susah, sangat susah. Dan saya rasanya bilang sama Tuhan gitu, aduh asal dapat nasi aja cukup. Saya nangis. Saya bilang, Ma itu kan bukan kesalahan saya, kesalahan Papa. Mama saya bilang, tapi karena engkau anaknya Papa, kau kena. Kan saya nggak mau dilahirkan, tapi karena kau sudah dilahirkan, ya sudah teruskan aja itu hidup.
Jadi salah siapa? Mama nggak tahu salah siapa. Tapi yang penting yang kamu harus tahu bahwa tidak ada salah Tuhan sedikit pun. Dan kalau engkau berjuang, engkau tetap di dalam Tuhan, engkau akan diberkati. Dan kekurangan itu sampai hari ini saya terima itu, kelimpahan yang, ya menurut hemat saya, kita nggak usah juga terlalu amat-amat kaya sekali. Kalau terlalu amat sangat sekali, kaya banget jadi susah untuk ibadah. Betul apa betul? Ada aja pertemuan dengan apa, Raja Arab lah, pertemuan dengan Raja Yahudi lah gitu. Aneh. Saya lihat itu orang diberkati juga karena Tuhan. Tapi begitu dia selesai diberkati, aduh jadi ribet. Oleh sebab itu kita melihat di sini poin-poin bagaimana saya dan Anda bisa menjadi pribadi yang ditutupi kekurangannya, bahkan kehabisan sekalipun, running out wine, kehilangan kemanisan dalam keluarga. Itu faktor yang penting. Kalau rasa manis itu hilang dari keluarga, saya yakin dan percaya suami juga agak susah, agak males untuk pulang. I'm telling you. Begitu juga istri, saudara. Kalau dia tahu juga suaminya, aduh. Saya pernah cerita kemarin, kalau tidak salah ya. Bagaimana teman saya pukul istrinya. Udah pernah cerita di sini? Ya. Dan ternyata dia dilaporkan ke polisi. Dan ternyata bukan hanya itu, ya, rahang istrinya bergeser karena pukulan yang begitu keras. Ya keluarganya nggak terima, dan hari ini masih berproses. Kalau sudah seperti itu, istri juga udah malas dan istrinya tuntut cerai karena bergeser. Dan dokter bilang itu karena apa? Nggak mungkin istri bilang karena liwat di jalan terus angin kekencengan gitu. Dia nggak enak ngomongnya bahwa suaminya pukul begitu keras sampai bergeser. Ayo kita lihat yang pertama, kekurangan, kehabisan apapun dalam hidup, Yesus sanggup untuk mengatasinya. Amin, saudara? Ya, because He is the overcomer. Dia adalah pribadi yang menang dalam setiap kesempatan. Yuk, lihat yang pertama. Coba Anda lihat di ayatnya yang kedua, ya. Kita baca sama-sama. Baca 1, 2, dan 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bagaimana Yesus bisa mengisi kekosongan dan kekurangan itu kalau Anda nggak invite ya? The inviting Jesus. Inviting Jesus. Anda dan saya harus mengundang Yesus. Bagaimana caranya supaya ibadah ini menyenangkan? Undang Yesus. Halo. Tadi kalau Anda lihat grup atau tim dari pujian, pemimpin pujian dan the whole band, itu mereka sedang inviting Jesus. Alkitab bilang, dan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu harga mati, saudara. Enggak ada lagi pribadi yang bisa menolong engkau selain pribadi yang seperti ini. Anda boleh punya pengalaman, Anda boleh punya kepintaran, Anda boleh punya ilmu, Anda boleh punya kekayaan, apapun, pengalaman apapun. If you don't invite Jesus, nothing. Amin, saudara. Invite Jesus. Sebelum Anda tidur, undang Yesus dalam tidurmu. Supaya kenapa? Mimpimu mimpi indah. Bukan yang diserang, dikejar-kejar kuntilanak terus. Atau mungkin ada apa namanya itu jin-jin. Saya kalau malam selalu bilang, Tuhan, I want to sleep, so take care of me, Lord. Take good care of me, Lord. Halo. Halo. Saya boleh tumpang tangan, Pak? Ya, sini. Ini, sini. Malu ya? Halo, apa kabar? Halo, siapa nama kamu? Bernard. Oh, Bernard, keren ya. Papa, mamanya mana? Oh, aku rasa. Dah Bernard. Tepuk tangan dulu buat Bernard ini. Saya mau doain dia. Yuk. Bernard. Yuk sini. Ya nanti aja ya. Oke? Oke, Bernard? Oke? How old are you? Umur berapa dia, Pak? Oke, siap. Sekolah ya? Sekolah luar biasa.
Tapi ganteng. Ya, oke. Sampai di mana tadi Bernard? Dan kalau Anda tidak undang Yesus, percuma, hidup ini percuma. Alkitab bilang begini, Yesus bilang begini, di luar aku kau nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kau di dalam aku, if you abide in me, and my words abide in you, ask anything, apa saja yang kau minta, and it should be given to you, akan diberikan kepadamu. So, invite Jesus. Malam undang Yesus daripada total mati nggak jelas, saudara. Bisa. Hari Minggu yang lalu, teman saya, sahabat saya nggak punya penyakit. Bulan lalu masih ketemu saya, lagi melawat ke sahabat kita yang lain. Dia hampiri saya. Dia bilang, Pak Yohan, apa kabar? Sehat Pak? Sehat. Bapak gimana? Sehat tuh. Terus dia bilang, Pak, ayo kapan melayani di gereja saya lagi? Oh gampang, anaknya langsung ke saya. Om Yohan udah 6 tahun, 7 tahun, minta nggak dapat Om, tolong Om. Iya dong, bapaknya bilang, ayo dong. Mumpung saya masih ada. Dia ngomong itu, mumpung saya masih ada. Aduh. Akhir bulan saya, atau tanggal berapa itu, minggu lalu, saya dengar kabar dia meninggal. Nggak ada penyakit. No. Cuman rasa sakit di perut, di pencernaan. Terus dia bilang, aduh, habis nggak bisa doa berkat. Mau doa berkat kayaknya dia sakit. Dia gembala. Dan anaknya bawa ke rumah sakit. Ayo Pak. Cuman nggak enak pencernaannya. Sampai di rumah sakit, terus tidur, istirahat. Itu sore, saudara, jam 10 malam meninggal dunia begitu aja. Benar, kata Alkitab, kadang kita tidak perlu usia tua atau kena sakit penyakit, baru mati, enggak. Bahkan saya mau katakan, papamu sudah enak banget. Enggak usah lama-lama enggak rasakan penyakit itu. Invite Jesus. Dimanapun dalam, Anda mau tulis perjanjian kontrak kerja kayak atau proyek, invite Jesus. Invite, Anda cukup angkat tangan. Atau di hatimu Anda berkata, Tuhan, aku mau mengundang Engkau. Nah, kalau Anda mengundang kan harus dengan tata krama, saudara. Setuju nggak? Ya. Jangan undang Pastor Andrew gitu, anakmu mau menikah jam 7, setengah 8 baru ngundang. Setengah 8 malam gitu. Harus dengan tata krama yang baik. Undang Yesus dengan dengan suasana yang baik. Hatimu siapkan dengan baik. Mulutmu siapkan dengan baik. Posisimu siapkan dengan baik. Banyak orang berdoa dengan posisi tiduran. Ya kalau sudah beberapa jam lagi akan mati ya it's okay lah saudara. Tapi kalau masih muda, masih sanggup, kenapa enggak kita bisa setidaknya berlutut, duduk di tempat tidur gitu. Kenapa demikian? Anda sedang mengundang raja di atas segala raja. Posisimu juga harus baik. Walaupun Anda bilang sama saya, nggak apa-apa Pak, dia lihat hati yang mana? Hati itu tercermin dari rupa, dari muka, betul nggak? Dari wajah, dari senyum, saudara, dari tingkah laku, pola kita bisa lihat bahwa oh orang ini sungguh-sungguh. Saya kalau diundang kadang-kadang 3 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Bahkan Pastor Andrew nih kalau undang saya setahun sebelumnya. Ada orang kemarin undang saya tahun 2026. Terus saya bilang betul saya nggak bisa. Karena sudah jadwal hari Minggu sudah penuh. Tapi saya apresiasi banget. Terus saya bilang sama dia, ada nggak yang tengah minggu? Saya akan isi. Kemarin baru di satu gereja di Karawaci. Itu gembalanya bilang, Pak setelah selesai, Pak Bapak bukan hanya khotbah tapi yang seperti tadi Bapak bawa pujian, Bapak bawa penyembahan sehingga hadirat Tuhan naik. Dan saya mau katakan kenapa begitu gampang, bukan saya hebat, tapi bisa karena biasa. Coba tiap malam gitu. Anda nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tapi Anda terus mau sedikit hebat tapi cuman di permukaan aja lagu-lagu Inggris gitu. Padahal kita tahu kita orang Indonesia gitu loh saudara. Ya.
Lord, I give you my heart. I give you my soul. Terus lupa. Du 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 du. No. Udah yang gampang. Haleluya. Yang penting hatimu beres. Yang penting mulutmu memuliakan Tuhan. Yang penting pikiranmu baik tentang Tuhan. Jangan punya paradigma yang salah. Bahwa Yesus tidak mau diundang oleh engkau. Karena Anda susah, miskin. No. Kalau Anda lihat justru mereka lacking of wine. Justru Yesus bekerja di situ. Jadi yang pertama, inviting Jesus. Yang kedua, coba Anda lihat di ayat yang ketiga. Baca sama-sama, saudara. Not only inviting, baca ayat yang ketiga. 1, 2, dan 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka apa? Kehabisan anggur, that's it. Jangan ayat ini dijadikan penghinaan terhadap Bunda Maria. No. Justru di sini kita harus mengambil bagian. Justru saya melihat ayat yang ketiga ini sebagai satu cara bagi saya dan Anda to what? To involving Jesus. Libatkan Tuhan Yesus. Amin. Proses pencarian jodoh, libatkan Tuhan Yesus. Proses pencarian pekerjaan, libatkan Yesus. Amin, saudara. Bahkan ketika Anda sedang beribadah seperti ini, libatkan Tuhan. Supaya pujianmu itu bagus, sempurna gitu. Kalau Anda mau mau menjalani kehidupan yang baik, selalu libatkan Tuhan. Kalau dia terlibat, beres. Kalau dia terlibat, beres. Saya cerita satu. Mungkin baik buat kita semua. Tanggal 12 bulan 12 tahun yang lalu saya bikin Natal untuk teman-teman kerabat ya. Saya sudah bikin itu selama 33 tahun. Tahun ini this year 34 tahun. Enggak pernah enggak bikin karena saya pikir itu untuk memuliakan Tuhan. Dan tanggal 12 selesai ada orang yang duduk di sebelah istri saya. Besoknya kita ngopi dan dia ngomong sama istri saya. Bu, untuk Natal tahun depan biar saya yang biayai semua. Masa kita tolak dalam nama Yesus? Tolak dalam nama Yesus segala bentuk sakit, penyakit, roh jahat, iblis. Nggak mungkin. Istri saya bilang, udahlah nggak apa-apa. It's okay gitu. Jadi menolak halus tapi menerima keras gitu loh. You know what I mean gitu ya. Jadi istri saya bilang, aduh ngerepotin. Enggak ngerepotin. Dia bilang 2 years ago I gave servant of God itu 1 billion atau 1 million sumbang buat dia. Jadi waktu dengar begitu kan istri saya langsung tertarik. Langsung sebenarnya sih tadi saya bukan nolak. Tapi saya gitu. Enggak jelas gitu. Sampai teman kita bilang, maksudnya Bu, enggak, saya mau ngomong dari mana? Nangis. Istri saya itu kalau ngomong dikit tentang Tuhan Yesus, nangis. Terus, Tuhan Yesus. Justru teman ini yang justru, udah bu, gitu. Saya takut teman ini bilang, saya bercanda. Waduh, gawat. Oh, saya marah loh saudara ya. Karena saya juga udah terbang juga. Terus, udahlah Bu, Bu, cari di hotel yang paling mewah itu. Saya dengarnya juga, aduh. Saya lihat-lihatan muka, mata sama istri. Istri sampai pegang dia. Aduh, Tuhan Yesus baik di kamu. Tuhan Yesus memang pilih kamu. Mungkin dia nggak ngomong aja, memang kita nggak punya duit gitu. Udah, ya Bu, berganti tahun, bulan Februari, saya telepon lagi. Gimana itu? Iya Bu, gini saya mau ke Korea. Nanti habis Korea ya. Terus dari Korea, terus kan ada Lebaran. Habis Lebaran ya, Korea hampir sebulan. Lebaran, sebelum Lebaran kan puasa lagi, saudara, sebulan. Jadi dia bilang nanti ya, habis puasa Lebaran. Istri saya bilang, iya. Selama jangan batal aja.
Ya, yang itu semua dia bisa tanggung, saudara. Tapi jangan batal aja gitu dalam hati. Kita pelukan loh berdua. Anak-anak saya juga, aduh, memang Tuhan baik ya Pak, Tuhan baik ya, maaf Tuhan baik. Saya juga bilang, iya bisa jangan batal aja udah dalam nama Yesus. Setelah bulan Juni, istri saya WA dia nggak pernah dibalas. Istri saya telepon dia nggak pernah diangkat. Saya langsung bilang, batal. Saya yakin banget. Karena saya tahu banget, saya 50 tahun pelayanan, 25 tahun full timer, saya tahu saya berjumpa dengan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang saya hafal. Saya bilang batal. Kelihatan. Akhirnya diteleponin terus sama istri saya di WA, karena udah DP, udah janji dengan hotel itu. Dan satu hari ya dia angkat juga, terus dia bilang, ya Bu, ngomongnya gitu, ya Bu. Istri saya bilang, gini mau kasih tahu kita mau DP hari ini, karena janji dengan hotel hari ini. Bu, jangan libatkan saya. Capek kan gitu. Saya sih cuma mau ala kadarnya aja, menyumbang-nyumbang gitu aja. Dia lupa ya dengan perkataan yang itu. Itu 2 anak saya di meja makan langsung kayak manusia lilin. Istri saya langsung merosot, ya oke. Terus saya bilang, matikan. Oke, terima kasih, tutup. Dan yang hebat, 3 pasang mata itu lihat saya. Menurut Papa gimana? Menurut Papa, Yesus aja datang kali yang kedua cepetan. Biar kita nggak rayakan Natal deh. Menurut apa? Istri saya langsung, ya udah jangan susahin Papa. Tapi udah nyusahin dengan ngomong begitu. Ya udah kita kembali aja ke hotel yang biasa ini seberang. Kita biasa di situ. Karena dapat spesial. Ya udah. Nggak apa-apa kata istri saya. Saya lihat itu saudara sebagai satu tanda. Tanda bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya. Bicaranya begini. Berapa puluh tahun aku besarkan kamu. Rawat kamu. Berkati kamu. Berapa banyak berkat yang kau sudah terima dari aku. Saya kayaknya berontak mau ngomong, kan bukan saya yang janji. Dan Desember masih lama, tapi karena ini hotelnya yang mewah, jadi itu orang gitu. Bertiga bilang, udah kita batal aja. Tiba-tiba karena Tuhan bicara seperti itu, saya ngomong, no, teruskan. Mereka bilang, Papa, istri saya, kan lagi gak ada uang. Ini bulan apa nih? Juni, Desember masih jauh. Betul gak? Masih jauh. Nah saya tahu banget kalau kita libatkan Tuhan gak ada yang gagal. Gak ada. Hari ini sudah hampir separuh saya bayar. Setiap kali saya masuk ke ke hotel itu, selalu saya pakai dalam nama Yesus. Tolong Tuhan. Ini kartu jangan mental. Nangkepnya susah. Dan mereka bilang, Papa ini banyak, gak apa-apa. Nyawa juga gue kasih buat Tuhan. Benar Pak, Bu. Betapa baiknya Tuhan buat kita. Semua yang Anda pakai, semua dari Tuhan. Semua yang kita pergunakan, yang kita dapat, semua dari Dia. Masa kita nggak berani? Berapa banyak kesehatan yang saya tidak pernah digotong, tidak pernah masuk, tidak pernah dirawat ke rumah sakit. Memang kalau soal keuangan sudah berapa kali saya diberitahu, bahkan bank-bank minta maaf sama saya. 5 bank terkenal minta maaf sama saya. Saya nggak usah sebut namanya yang paling terkenal 5 bank itu. Ya saya
sambil menangis ya, saya pikir saya terima itu, maaf, kita kan orang Kristen, anak Tuhan. Persoalannya sederhana, saudara. Tiap kali saya masukkan kartu ke dalam itu ATM, selalu ada kata maaf. Saldo Anda tidak mencukupi gitu loh. Jadi saya bilang, aduh, tapi not in this case. I feel God. No. Bagi orang yang melibatkan Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan. Nggak akan. Saya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengumpulkan uang sebanyak itu rasanya nggak gampang, tapi dibuat gampang. Oh, rupa-rupanya saya tahu. Ya, Alkitab bilang, Roma 8 ayat 28. All things work together for good. Jadi bukan Allah turut bekerja dalam segala hal. Ya memang itu betul, tetapi in English dikatakan all things work together. Jadi penolakan orang itu, ya, situasi untuk Natal, keuangan saya, keuangan yang harus dibayarkan, all things work together. Kalau saya dan Anda lakukan itu dengan positif. Jadi semua yang positif akan bekerja sama menghasilkan positif yang besar. Jadi kalau Anda berbuat baik hari ini, besok Anda berbuat baik lagi, lusa buat kebenaran, lusa lagi kesucian, kekudusan, akan bekerja sama itu. Tapi kalau hari ini nipu, hari ini nggak beres, hari ini zina, hari ini bohong, saya mau katakan bos, hari ini pelit. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan kebaikan? Banyak orang bilang, oh ini karena Tuhan. Who told you? Semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia, yang bekerja sama dengan dia, sudah. Perlu nggak tindakan baik? Sangat perlulah. Saya dengan Pastor Andrew sampai hari ini atau dengan GSJS, itu Pastor Michael pernah selalu kalau dimanapun ada pendeta-pendeta lain, dia selalu bilang, Pak Yohan adalah orang pendeta yang pertama yang terima saya punya penawaran. Dulu nggak ada yang mau, karena bagi mereka agak alergi GSJS, gereja 1 jam saja gitu. Dulu mereka pikir ibadah sejam. Saya terima aja, saya pikir bisa-bisa aja, Tuhan loh bisa. Ternyata begitu saya masuk di GSJS bisa, bahkan sederhana. Nyanyi pujian penyembahan 20 menit, khotbah 35 menit, pengumuman langsung di atas, langsung bangkit berdiri, doa berkat, beres. Tapi kalau memang mau dilama-lamain juga bisa 4 jam. Betul nggak? Ambil suara saudara, haleluya, bisa 4 jam itu. Kolekte bulak-balik gitu. Sampai habis dompet kita gitu. Bisa 4 jam. Belum lagi doa syafaat, betul nggak? Orang kalau doa syafaat, aduh namanya orang baru, terus dipilih untuk doa syafaat di sini, wah ada ratusan orang. Bermain itu saudara di pikirannya. Kapan lagi gue berdiri di atas panggung? Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh Tuhan, colong saya. Kalau saya jadi Tuhan bukan saya colong, saya rampok di sini. Yang doa gitu banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hitung jumlah ibadah, ya hitung aja sendiri. Orang-orang yang boleh ada di sini, Tuhan kau mengenal satu persatu, Yesus, Yesus, Yesus. Akhirnya doa syafaat itu menjadi 20 menit. Anda mau bersyafaat panjang di rumah. Halo? Di rumah. Kalau gereja, kalau kepanjangan nih maaf 1000 maaf. Anda sedang merepotkan orang lain. Orang yang lain udah harusnya makan begini-gini. Dia bisa doanya jadi begini, kalau deket gue tendang tuh orang gitu. Jadi hal yang kedua, libatkan Tuhan. Jadi saya berpikir begini, saya 2 kali nanti yang ketiga, kalau 1, 2, 3 beres, pasti sampai akhir juga beres. Betul nggak? Ambil yang positif, nggak mungkin. Saya bilang sama keluarga saya jual mobil saya. Kenapa? Nggak apa-apa.
Karena saya tahu saya diundang di GSJS panjang tahun, rumah saya cuma di atas, nggak perlu kendaraan, turun aja gitu. Dan hari ini aman-aman. Yang ketiga, coba Anda lihat selain itu, Anda lihat ayat yang kelima. Ayo baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan apa? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yang dikatakan oleh siapa, saudara? Yang dikatakan oleh siapa? Yesus. Yesus siapa? Anak dia. Lihat, yang pertama apa tadi? Inviting. Yang kedua apa? Apa tadi? Involving. Dan yang ketiga? Introducing. Introduce. Kasih lihat itu Yesus. Perkenalkan Yesus kepada orang lain. Kalau mereka tanya, ini brother bisa berubah begini. Apa sih resepnya? Anda harus bilang, Yesus yang di dalamku. Introduce. Kok bisa punya anak? Tadi Michael khotbah di Bekasi. Dan dia bilang, saya adalah orang yang dinyatakan oleh dokter, nggak bisa punya anak. Tapi dia bilang, eventually saya dapat anak. Tuhan, bahkan ada seorang ibu, lihat Michael, dia berhenti di depan, Michael lagi makan. Terus ibu ini langsung bilang, kata Tuhan kepadaku. Si Michael bilang, aduh aku lagi makan belum selesai. Kok Tuhan ngomong apa? Dia bilang, iya C, apa? Kau tidak akan pernah punya anak. Aduh, ya udahlah. Kenapa nggak ngomong sendiri Tuhan sama saya? Kenapa ngomong ibu-ibu? Kau dicerca. Sampai Michael bilang, iya bu, iya. Terima kasih bu. Dia pulang dengan menangis. Jadi waktu dia dapat anak, dia mau cari ibu itu. Kalau saya jadi Michael, saya mau cari itu ibu. Dan saya bilang, dan kau adalah komplotan iblis. Bagian dari setan itu. Iya dong, nubuatan harus pas, betul nggak? Ada seorang bapak-bapak datang kepada saya, mungkin Anda pernah dengar itu. Terus dia, bapak pendeta, saya nggak tahu persoalan dia. Dia maju aja ke depan. Bapak pendeta, saya punya masalah. Tadi saya mau bilang, ya saya juga punya masalah, sama-sama kita punya masalah. Dia bilang, tolong istrinya. Saya lihat kiri kanan, Tuhan kasih hikmat. Terus saya bilang, berhenti merokok. Dia langsung, amin. Istrinya dalam bahasa Chinese, cilakan macam naikin mata itu. Tanya macam tahu gitu. Tapi Roh Kudus hebat terjemahkan kepada saya. Udah bilang dari dulu lo. Jangan sampai hitam semua lo. Lo punya paru-paru hitam, jantung hitam. Aduh, dia pakai koko. Ya jangan ayu cicing lah bukan macam itu. Saya seneng aja. Terusin. Dan waktu selesai saya doakan itu grup ushers kawal saya berlima masuk ke ruangan VIP. Terus mereka bilang, hebat ya Pak ya, Bapak hebat. Apanya hebat? Tuh Bapak bisa tahu bahwa dia perokok berat. Orang bungkus rokoknya saya lihat sini gimana? Apa hebatnya saya? Tuhan aja yang kasih hikmat saya buat saya. When you introduce Jesus, maka dia akan berikan semua hikmat, kebijaksanaan, akal budi marifat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, saya tutup ya. Coba Anda baca bersama-sama ya. Yuk, 6 dan 7. 1, 2, dan 3. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi masing-masing. Isinya berapa? 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Terus ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dan Anda tahu ayat ke-9 menyatakan setelah pemimpin pesta itu mengicap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, baru yang kurang baik akan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Lihat, perhatikan dengan baik. Yang pertama adalah inviting Jesus. Yang kedua adalah involving Jesus. Yang ketiga adalah apa? Ya?
introducing Jesus. Yang keempat, investing Jesus. Kita harus investasi. Yesus adalah investasi kita. Halo, mana ada dagang, bisnis, usaha, investasi yang begitu hebat. 720 liter, 120 kali 6 tempayan 720 liter. Itu saya udah hitung saudara, ya tadi di mobil, itu yang paling murah aja itu. Katakanlah karena dibilang yang terbaik itu anggur, kurang lebih 10 juta. Anda jangan pikir saya peminum anggur, enggak. Tapi saya tahu, yang terbaik itu juga terbaiknya bukan terbaik masih menengah. Ini yang terbaik banget terbaik. Bisa 100 juta. Katakanlah 10 juta, kali 720 liter, berapa jumlahnya? 7,2 M. Mana ada bisnis yang paling hebat seperti ini? Halo? Atau investasi sehebat ini? Air dirubah jadi duit. Air dirubah jadi anggur yang hebat. Halo? Cuman kita kalau mau investasi suka mikir, begitu datang kolektan, 100.000 kayaknya kebanyakan. Nanti capcay di bawah berapa ya? Ngasih 50.000, aduh belum minumnya, aqua udah berapa mahal. Terus mau kasih lagi 20.000, aduh yang hijau-hijau masih keren. Kan buat parkir 3 jam. Akhirnya dari dulu sekarang gak pernah berubah. 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. 1.000, 2.000 lagi, 1.000, 2.000. Terus Anda bilang Pak Pendeta menghina korban saya. Enggak gitu. Benar nggak bos? Baju kita berapa? Betul nggak? Berapa? Itu jam berapa? Ini jam berapa? Jam berapa sekarang? Coba ke salon aja nih, ke salon, ya. Kalau kita habis potong rambut nggak ada diskon bos. Begitu kita lihat, 125.000, saya cuma ada gocap nih, nggak bisa. Tapi kita kalau sama Tuhan kita ngomongin tentang perpuluhan terus. Ngomong dong tentang dosa. Ngomong tentang keselamatan, perpuluhan terus dikutak-atik. Itu aja dikutak-atik. Duit aja dikutak-atik. Kalau perlu tuh kita tindes-tindes tuh. Kita kasih buat Tuhan yang paling bawah. Kita lupa sneaker kita berapa bos? Berapa? Betul nggak? Ini bukan sneaker saya, anak kandung saya nih. Begitu lihat, ukuran pas, boleh dong papa pakai gitu. Duitnya dari mana? Ini juga. Berinvestasilah di dalam Kristus, maka engkau akan mendapatkan segalanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayo tunduk kepala kita berdoa. Apalagi yang kami harus perhitungkan? Keselamatan kami dapat. Hidup kekal kami dapat. Hidup akan berkelimpahan dalam kecukupan. Kau beri kepada kami. Nafas kami dapat, hidup kami dapat. Kesempatan kami dapat. Rumah kami boleh tinggal. Makanan dan minuman. Kami bisa makan tiap hari. Ada saja yang kami bisa makan. Kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin. Kendaraan kami dapat. Bensin kami bisa isi, kami bisa nonton, kami bisa belanja. Itu semua karena Tuhan. Tidak ada yang dari kami, semua karena Tuhan. Tapi ketika kami, atau ketika Tuhan membutuhkan kami, 90% kami bisa nikmati. Kami dapat pinjaman dari Tuhan 100%. 90% kami boleh nikmati. Hanya kembalikan 10 saja. Kami sudah marah. Padahal itu hanya pinjaman. Kau yang buka segala jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat-Mu yang selalu baru. Untuk kesehatan. Untuk keluarga kami. Untuk negara kami. Lindungi kami dari Megatrust. Dari bencana gempa bumi. Hindari Indonesia. Hindari Jakarta Tuhan. Biar itu tidak berlaku di sini. Kau bela anak-anak-Mu, keluarga rumah tangga mereka.
Kau selamatkan mereka dan tidak ada satupun yang terhilang. Dan kau lalukan itu Tuhan. In the name of Jesus Christ. Biar kami semua selamat. Ajar kami untuk berinvestasi untuk Tuhan. Karena kami tahu nilainya. Priceless. Dan hanya Engkau yang bisa membalasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan.